Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di sini kami akan memaparkan penjelasan dan juga penggunaan kode program yang telah kami unggah di GitHub dari hasil proyek kami dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma FFT dan Goldzel dalam deteksi frekuensi dominan pada notifikasi HP. Kemudian proyek ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan dosen pengampu Ibu Ati Wintarti MKOM. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dari kelompok 13 ada Binani Halil Husna dengan NIM 3 digit belakang 022 dan juga Alina Bilatama dengan NIM 3 digit belakang 099. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, alur program, serta hasil analisis perbandingan algoritma FFT dan Goldzel dalam mendeteksi frekuensi dominan pada notifikasi smartphone. Diagram alur penelitian ini menggambarkan tahapan utama yang dilakukan dalam proses analisis frekuensi dominan pada suara notifikasi smartphone. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data audio, yaitu merekam berbagai jenis suara notifikasi dari satu perangkat smartphone. Selanjutnya yaitu preprocessing. Sinyal audio dianalisis menggunakan dua metode, yaitu fast Fourier transform untuk memperoleh spektrum frekuensi secara menyeluruh dan algoritma Kurzweil untuk mendeteksi frekuensi dominan pada frekuensi target tertentu. Nah, hasil dari kedua metode tersebut kemudian dilakukan perbandingan hasil untuk melihat perbedaan akurasi, kestabilan, dan karakteristik deteksi frekuensi dominan. Tahap terakhir adalah interpretasi, yaitu penarikan kesimpulan mengenai performa FFT dan Kurzweil, serta penentuan metode yang paling sesuai berdasarkan tujuan analisis. Next. Kita lanjut ke struktur dari folder proyek kami yang digunakan dalam penelitian analisis perbandingan ini. Nah, di sini itu foldernya berisi dataset mengenai audio-audio dalam bentuk WAV dengan dilengkapi kode program dan juga hasil analisis dari proyek kami. Nah, folder ini digunakan agar lebih terstruktur dan juga mudah dipahami. Dengan struktur folder ini, alur penelitian menjadi lebih sistematis dan juga mudah pada proses pengujian serta mendukung reproduktibilitas penelitian. Kemudian kita lanjut ke kode programnya. Nah, di sini kami menggunakan dua jenis sinyal, yaitu singletone dan juga multitone. Nah, pada masing-masing data itu terdapat dua jenis durasi. Yang pertama, satu kali durasi dari data sinyal tersebut, kemudian yang kedua, 3 kali dari durasi data tersebut. Nah, kemudian seluruh kode program ini ditulis menggunakan Python dengan beberapa library pendukung untuk pengolahan sinyal digital. Nah, pada awal program, kita melakukan pemanggilan library utama, selanjutnya kita melakukan preprocessing audio dengan melakukan normalisasi amplitude agar seluruh sinyal berada pada rentang yang sama dan juga membaca file audio notifikasi HP dalam format WAV yang dikonversi ke format mono. Kemudian, kita juga melakukan pengecekan noise pada data audionya dan melakukan penanganannya. Ini merupakan contoh dari hasil penanganan noise-nya. Nah, setelah melakukan preprocessing, kami melakukan deteksi frekuensi dominan dengan menggunakan metode FFT yang pertama. Setelah dideteksi, nanti hasilnya akan divisualisasikan. Setelah itu, yang kedua, kita melakukannya dengan metode Goldzel, yang kemudian sama juga namun di Goldzel ini kita menggunakan target frekuensi yaitu pada 200, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500 dan juga 2000 Hz. Kemudian hasilnya nanti juga akan divisualisasikan untuk frekuensi dominannya berada pada frekuensi berapa. Setelah itu kita juga menggunakan kode untuk hasil perbandingan antara frekuensi dominan pada FFT dan juga Goldzel. Kode-kode tersebut juga diberlakukan di sinyal multitone yang juga penerapannya sama. Pada bagian ini, kami melakukan perbandingan antara hasil dari FFT dan Kurzweil. Nah, pada algoritma Kurzweil dalam menentukan frekuensi dominan ini memperkuat bahwa FFT lebih akurat dan stabil untuk sinyal yang kompleks, sedangkan pada Kurzweil lebih efisien namun optimal untuk sinyal sederhana. Next. Nah, berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa FFT dan algoritma Kurzweil memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dalam menentukan frekuensi dominan pada sinyal audio notifikasi smartphone. FFT menunjukkan tingkat akurasi dan kestabilan yang lebih tinggi, sementara itu algoritma Kurzweil lebih efisien secara komputasi. Dengan demikian, pemilihan metode sangat bergantung pada tujuan penggunaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.